Guys, kita mau pagi ini mau manasin mesin guys. Oke guys, ini unit armada kita EPV tahun 2007 guys. Bisa dilihat guys, bodi samping sebelah kanan oke, bodi belakang guys oke, dari samping sebelah kiri oke guys. Kita mau coba panasin mesinnya dulu guys. Oke, buka ya guys. Oke, bismillah. Oke, teman-teman semua pecinta Suzuki Carry, maaf, EPV. Oke guys. Oke, kita mulai nih guys ya. Masih kondisinya masih di bawah ampernya. Oke, bisa dilihat. Kita mau sharing ya guys. Kemarin ceritanya ini EPV saya sempat mati mesin, terusnya dicek timing belnya putus. Kejadian itu di Tarahan guys, di Tarahan. Kemudian kita cek sampai pagi, kejadian jam 10 malam sampai akhirnya jam teratas itu jam 6.30 sampai jam 9 baru teratasi guys. Nah, ternyata awalnya itu sebentar guys, saya mau ngecilin ini, nanti takutnya nanti copyright nanti guys. Ini kalau nggak dikecilin ya. Nah, kalau nggak dikecilin nanti dia copyright, saya kena rugi. Nah gini guys, pokoknya posisinya itu jam 10 saya lagi bawa penumpang ya guys. Penumpangnya itu jam 3 orang, cuma 3 orang ke Kalianda, lalu rusak di tengah jalan. Jam 10 itu berhenti pas setelah tanjakan Tarahan. Setelah itu saya cek, rupanya yang injeksinya nggak taunya timing belnya yang putus guys. Nah, setelah itu saya cari montir. Nah habis itu kita telepon dan kita untuk datang ke sini. Rupanya cek timing belnya putus, benar-benar putus. Setelah kita cek timing belnya putus, kita ganti nih guys. Saya ganti nih guys ya, nih saya ganti timing belnya yang putus ini. Nah ini guys, saya nggak tahu ini asli atau bukan, tapi yang jelas udah saya ganti, langsung dibawain dari ininya dibawain dari montirnya ya guys. Nah mana ya kodenya ya? Ini nih guys, di sini ada kodenya. Nah ini buat pengalaman teman-teman, artinya kalau mau pergi jauh kondisinya kita harus cek dulu, termasuk radiator, termasuk timing belt juga. Paling penting timing belt, karena kalau mati ini udah semua total mati, semua mesinnya mati, semua nggak bisa jalan pokoknya. Mana sih, saya fokusin dulu ya guys. Bentar, saya fokusin dulu. Ini guys, saya fokusin. Nah ini guys, nah saya mau sharing sama teman-teman apakah ini asli atau bukan ya guys. Artinya memang produksinya di Thailand nih guys. Nah dari sharing beberapa ini, setelah saya ganti timing belnya selesai, jadi akhirnya saya habis sekitar 500.000 guys, Nah, ini udah mulai naik guys ya guys. Saya habis sekitar 500.000 ganti timing belnya, ternyata timbul masalah lagi guys. Nah ini yang perlu diselesaikan atau dicatat ya guys baik-baik. Kenapa? Karena timing belt putus ini ternyata berpengaruh efeknya ke yang lain guys, terutama pada sensor oksigen. Nah nggak tahu kenapa pasti ngaruhnya ke situ guys. Soalnya teman saya juga pernah putus timing belnya,
Jadi rusaknya di sensor oksigen. Sebetulnya bukan rusak guys, itu mungkin karena putarannya itu setelah putus dia masih berputar sehingga menimbulkan miskomunikasi antara. Di sini lampu ininya guys, di sini hidup guys, lampu namanya apa, check engine-nya itu hidup. Nah karena hidup terus jadi nggak bisa berjalan guys, jadi jalan itu lambat sekali guys, walaupun kita gas pentok sama seperti itu guys, nggak ada tenaganya gitu guys. Nah itu ciri-cirinya. Yang pertama nggak ada tenaganya, ngempos gitu, kayak ngempos gitu, pokoknya bensinnya kayak keluarnya dikit banget, kayak full pumpnya itu nggak mau jalan gitu guys. Nah cek di bengkel katanya full pumpnya, nggak taunya bukan. Ternyata saya cek lagi di bengkel yang bener-bener mantep, itu adalah sensor oksigennya. Pertama coba kita bersihkan, setelah kita bersihkan cek lagi apakah nanti dia hidup atau tidak. Kalau nggak hidup baru kita ganti guys, jangan buru-buru kita beli yang baru. Kalau kita beli yang baru kasihan, sayang. Saya udah beli full pump yang baru, hanya nggak kepake juga guys, tapi udah udah terlanjur saya bayar dan saya beli. Ya akhirnya terpaksa saya ganti guys. Udah dipasang, saya pakai, saya ulangi lagi, jadi saya pakai, ternyata bukan full pumpnya, ternyata itu adalah sensor oksigennya. Jadi teman-teman jangan takut atau jangan risau kalau timing belnya itu putus ya guys. Nah, ini saya di dalam nih guys, terdengar suara mesinnya atau tidak guys? Nah, mesinnya insya Allah masih halus ya, masih halus ini guys, masih ori semua guys. Nah saya mau tanya juga ke kawan-kawan, khususnya di komunitas atau yang melihat dan menyimak video ini, yang asli itu rata-rata apakah benar aslinya atau bawaannya itu semuanya itu Denso ya. Saya cek itu mau sensor oksigen, mau full pump, mau pokoknya semua yang berkaitan dengan elektriknya itu kayaknya kok Denso semua guys. Apakah benar itu aslinya bawaan dari Suzuki itu adalah Denso itu atau memang udah gantian guys? Nah yang kedua saya mau cerita juga tentang power steering ya guys. Jadi jangan lupa pertama ya guys, kita cek dulu timing belnya putus. Setelah cek sensor oksigennya, setelah cek sensornya biasanya masih muncul di sini guys ya, cek engine-nya. Tapi jangan panik, caranya itu pertama kita bisa matikan mesinnya. Setelah kita matikan mesinnya, kita hidupin lagi kontaknya 1 kali, hidupin lagi sampai 3 kali, baru yang ketiga kali, yang keempat kalinya kita start. Insya Allah nanti hilang guys di sini guys, kayak gini nih, hilang ini guys, ini nggak ada nih. Nah ini udah mulai standar ya guys, udah kita panasin selama kurang lebih 7 menit, ini panasnya udah standar. Dan ini termostatnya sudah saya copot guys, ini nggak pakai termostat lagi. Alhamdulillah ditanjakan tinggi ekstrim kayak sedayu untuk Lampung, aman guys. Nah ini pernah saya ganti servis ini. Yang kedua ini saya servis power steering guys. Nah power steering saya ini pertama bocor sealnya. Nah yang kedua setelah saya saya servis, alhamdulillah jadi guys. Saya habis sekitar pokoknya sekitar 1 jutaan tuh guys. Kalau nggak 1 juta sekitar 500 apa ya, 500 kalau nggak salah. Pokoknya power steering kita 290 sealnya itu kalau nggak salah. Terus servisnya itu sekitar 200.000 ya, lebih lah sekitar itu. Ini power steeringnya guys ya, ini guys, ini power steeringnya guys. Nah ini aman guys ya. Nah ini saya mau kasih ini ke teman-teman. Ini saya putar dulu ya guys videonya guys ya. Saya pasang dulu ininya, aduh kameranya ntar. Pasang dulu ke sini. Nah itu tadi saya nggak pakai. Nah mana ya, nah gini. Oke, nah, kelihatan nggak ya? Saya mau tes drive ya, di sini guys. Tadi saya nggak tampakin mukanya. Saya mau tes drive, nanti kedengeran guys bunyi geruduk-geruduk sebelah kiri guys. Nah itu belum saya cek, tapi udah saya ganti
karet supportnya, ternyata bukan. Kayaknya saya curiganya ke shocknya guys, sebelah kiri ya guys. Saya coba nih ya, ini udah standar, udah panasnya udah ini. Kita coba ya, ini jalannya jalan jelek ini. Jangan lupa guys, subscribe channel kami moto.com agar tidak ketinggalan nanti info-info seputar mobil EPV saya atau mobil carry 10 saya. Ada dua ya guys, carry 10 saya untuk pasar. Kalau ini nanti untuk jalan-jalan terus guys, traveling ya. Kita saya cek nih ya guys, nanti kedengeran guys suara guduk-guduknya guys. Nah, saya putar dulu ya guys kameranya ya guys. Saya putar dulu kameranya biar kelihatan nanti jalannya guys, kondisi jalannya guys. Ini kameranya saya manual guys, satunya rusak soalnya guys. Iya, oke guys. Nah, itu ini carry saya guys, carry 10 guys nih guys, carry 10 saya. Ini rumah saya yang di Krui guys. Oke guys, saya coba ya guys. Kita mau cek. Nih ada kedengeran guys bunyi guduk-guduknya. Saya juga pakai ringnya, ring 17 guys ya ini. Oh, tadi lihat guys ya di penampakan di awal. Kita cek guys. Nah, ini jalannya guys ya, jalannya, kondisi jalannya nih guys. Ini kondisi jalannya guys. Nah, kedengeran nggak guys ya? Bunyi geruduk-geruduk ini guys. Geruduk-geruduk nih. Nanti di video berikutnya saya akan review interior mobil saya guys ya. Kita mau pertama review luarnya sama cerita kemarin saya terjadinya insiden ini guys. Ya guys, kedengeran guys tuh. Nah, dengeran ya guys. Nih. Nah, ini guys. Tuh. Nah, kedengeran ya guys. Saya mau ke warung saya guys, ke toko buah saya guys.